Antes era el momento que se ahora cada vez es más difícil. Son nuestros oyentes la primera llamada que nos entre. Ahora mismo abrimos líneas de... Jumpa lagi dengan 46M, kali ini saya akan menceritakan alur lengkap film berjudul Sleep Tight. Bagaimanakah keseruannya? Mari langsung kita saksikan bersama. Bertempat di sebuah gedung apartemen, tampak seorang karyawan hotel yang bernama Caesar sedang memikirkan mengapa dirinya tidak bisa mendapatkan kebahagiaan dalam hidupnya, padahal dia selalu mencoba mencarinya. Meskipun banyak hal baik terjadi di sekitarnya, dia tetap merasa gelisah dan tidak puas dengan kehidupan yang sekarang dia jalani. Tepat pukul 5 pagi, dia bangun di samping Clara yang merupakan salah satu penyewa apartemen. Lalu menjalani rutinitasnya setiap hari sebagai petugas apartemen tersebut. Di lobi, Caesar secara sembunyi menyerahkan uang kepada Ursula, yang merupakan anak dari salah satu penyewa apartemen, yang tampaknya hal itu sudah menjadi rahasia keduanya. Di pintu masuk, Clara dan Caesar juga bertemu dengan Veronica, yang juga tinggal di sana bersama kedua anjingnya. Setelah menyapa wanita tua itu, Clara memberitahu Caesar bila wastafelnya tersumbat dan perlu untuk segera diperbaiki, lalu Caesar pun menjawab akan segera memperbaikinya. Seharian, Caesar terus bekerja sebelum mengunjungi ibunya yang sekarang berada di rumah sakit. Karena kondisinya, dia tidak dapat berbicara dan tidak bisa bergerak, tetapi ibunya mendengarkannya berbicara tentang si Clara tiap kali dia berkunjung. Kembali ke gedung, pengawas apartemen menegur Caesar karena sudah 2 kali terlambat kerja secara berturut-turut. Dia mencoba memberi alasan, namun si pengawas malah terlihat tambah kesal dengannya. Perbincangan mereka selesai, dan singkat cerita Veronica muncul untuk meminta bantuannya. Dia memerlukan bantuan untuk menjaga hewan peliharaannya saat dia pergi ke acara ulang tahun temannya. Dia pun memberitahu porsi makanan yang dibutuhkan peliharaannya. Caesar pun menyanggupinya dan melanjutkan ke kamar Veronica setelah menyerahkan kunci kantor ke petugas kebersihan yang terdiri dari seorang wanita dan putranya. Dia memberi makan kedua peliharaan milik Veronica, tetapi terlihat tidak sesuai dengan apa yang Veronica minta, karena dia menambahkan sepotong kue ke salah satu anjing. Sementara itu, Clara tiba di kamarnya dan membuka beberapa surat yang kemudian dia buang. Dia melanjutkan malam dengan berjoget di sekitar ruangan, sementara Caesar bersembunyi di bawah tempat tidurnya tanpa diketahui. Dia dengan sabar menunggunya tertidur dan menggunakan cermin untuk mengecek bila Clara sudah terlelap. Caesar kemudian menggunakan cairan kloroform untuk membiusnya agar Clara pingsan. Lalu dia membuka selimutnya untuk melihat pakaian dalamnya sebelum menuju ke kamar mandi untuk menyabotase perlengkapan mandinya. Dia menambahkan bahan yang tidak diketahui ke produk perawatan menggunakan jarum suntik sebelum kembali berbaring di samping Clara di tempat tidur. Dan kembali tepat pukul 5 pagi, Caesar bangun untuk melakukan rutinitas pekerjaannya, bahkan dengan santai menggunakan sikat gigi milik Clara. Ketika dia hendak pergi, tanpa diduga Ursula berdiri di luar, sambil mengatakan kepadanya bila dia tidak akan membocorkan apa yang Caesar lakukan di kamar Clara apabila Caesar memberinya film dewasa. Tak memiliki pilihan, dia pun menyetujui gadis kecil itu untuk menyembunyikan perbuatan biadabnya. Pada hari itu, Veronica berjalan ke lobi dengan hanya membawa satu anjing peliharaannya saja. Caesar pun bertanya apa yang terjadi pada anjing yang satunya. Veronica pun menjelaskan bila yang satunya mengalami sakit diare. Kemudian sebagai bagian dari tugasnya, Caesar memasukkan beberapa surat ke kotak surat milik Clara, yang mengungkapkan bila Caesarlah pelaku yang mengirim surat misterius kepada Clara. Di kamar Clara, dia terus-menerus menggunakan produk perawatan kulit tanpa menyadari bila Caesar sudah menambahkan sesuatu ke dalamnya. Ketika dia tiba di lobi, dia bertanya pada Caesar apakah dirinya melihat jam tangan yang kemungkinan hilang di kamarnya, tetapi Caesar mengatakan bila dia tidak melihatnya. Namun dia mengatakan bila dia akan memberitahu jika nanti menemukannya. Kemudian pada hari itu, ketika Caesar sedang menulis surat, Ursula datang karena bolos dari sekolah untuk meminta film dewasa yang Caesar janjikan. Ursula juga mengatakan kepadanya bila Caesar sudah banyak melakukan sesuatu kepada Clara. Dan sebagai tutup mulut, Ursula menaikkan uang tutup mulutnya. Caesar terkesan namun juga merasa kesal dengan kemampuan bocah ini untuk memeras dirinya. Dia kemudian menyuruhnya pergi. Di lobi apartemen, si pengawas menegurnya lagi karena Caesar tidak merawat tanaman sehingga menyebabkan tanaman itu mati. Bukan hanya itu, Caesar juga sudah membuat pemilik apartemen kesal karena perilakunya yang sering telat dan tidak mengerjakan beberapa tugas lainnya. Lalu Caesar curhat dengan ibunya yang masih ada di rumah sakit. Dia mengatakan bila dia hampir berhasil mencapai tujuannya yaitu untuk menghapus senyum Clara dari wajahnya. Karena keinginannya adalah untuk membuat para penghuni apartemen merasa sengsara, dan itu merupakan tujuan yang sudah dia mulai sejak beberapa hari yang lalu. Malam itu, Caesar memberitahu si petugas kebersihan bila kantor utama terlihat kotor, yang menyebabkan putra si petugas pembersih itu dimarahi karena tidak membersihkan dengan baik. Setelah itu,
Caesar menuju ke kamar Clara untuk memperbaiki wastafel yang telah dia sabotase dan merusak jam tangannya. Lalu dia kembali bersembunyi di bawah tempat tidur Clara, yang dengan sabar menunggunya tertidur pulas saat Clara berbicara dengan pacarnya di telepon. Setelah selesai, Caesar menggunakan kloroform untuk memastikannya tidur lebih dalam, lalu dia kembali menyabotase perlengkapan pribadi milik Clara untuk membuatnya menderita. Kali ini, dia menyebar telur serangga di berbagai sudut apartemen. Beberapa hari kemudian, Clara terlihat mengalami gatal serta ruam di kulitnya. Hal itu berdampak negatif padanya, di mana suasana hati serta sikapnya terlihat berubah. Selama beberapa minggu, dia belum mengetahui bila Caesar adalah pelaku di balik penderitaannya. Dan parahnya yaitu, setiap malam Caesar berada di tempat tidur bersamanya. Berbagai surat yang ditujukan kepadanya, tersirat bila isinya menunjukkan bahwa Clara diikuti oleh seorang pria yang dia tidak ketahui pelakunya. Padahal pria tersebut adalah Caesar yang selama ini dia percayai. Pada minggu berikutnya, alergi di kulit Clara mulai menghilang dan membuat dirinya merasa lega. Setelah melewati masalah alergi, dia sekarang dikejutkan dengan serangga yang ada di berbagai sudut apartemennya. Dia pun segera ke lobi untuk meminta bantuan Caesar. Tampak Caesar sangat senang dengan situasinya dan seperti mendapatkan kepuasan dari penderitaan orang lain. Karena serangga tersebut, Clara memutuskan untuk sementara tinggal di rumah ibunya sampai Caesar selesai mengusir serangga tersebut. Lalu keduanya memasuki lift, dan Caesar menanyakan tentang pria yang mengganggunya. Clara merasa curiga, karena dia belum pernah memberitahukan kepada siapapun tentang adanya seorang pria pengganggu. Tetapi Caesar beralasan bila mungkin si Clara sudah memberitahu masalahnya kepada Veronica, dan dia mengetahui hal itu dari Veronica. Clara juga menambahkan bila polisi sudah melacak pria penguntit yang mengganggunya, dan mengatakan bila pelakunya berada di apartemen ini. Dia juga mengatakan bila polisi dalam waktu dekat akan menangkap pria penguntit tersebut. Terlihat Caesar sangat tekun dalam merusak hidup seseorang. Caesar pun mengungkapkan kekhawatirannya kepada sang ibu yang tidak punya pilihan, selain mendengarkan curhatan aneh anaknya dalam mencapai kebahagiaan. Dia juga memberitahu ibunya bila dia akan melakukan semua yang diperlukan untuk membuat Clara menderita dan sengsara. Dia pun melanjutkan perjuangannya dengan membersihkan apartemen Clara dari serangga agar dia kembali. Si pengawas apartemen menghampirinya, dan mengatakan bila Caesar sudah melakukan pemborosan dan si pengawas telah mengetahui bila Caesar tidak pernah bertahan lama sewaktu bekerja di tempat sebelumnya. Dia pun menghardik Caesar untuk bersiap mencari sumber pendapatan lain dan secepatnya akan menjadi pengangguran lagi. Pada hari yang sama, 3 polisi memasuki apartemen, menanyakan kepada Caesar apakah si polisi bisa berbicara dengannya. Kemudian polisi mengumpulkan petugas apartemen di sekitar ruangan, untuk melakukan penyelidikan tentang aduan Clara. Meskipun begitu, Caesar tetap dalam keadaan tenang dan tidak panik dengan situasi seperti itu, bahkan ketika ditanya siapa yang memiliki akses ke kantor. Dia mengantar petugas kepolisian menuju loker milik putra si petugas kebersihan, di mana mereka menemukan banyak amplop kuning yang mirip dengan pelaku pelecehan. Caesar pun telah berhasil menjebak bocah malang tersebut dan mengakibatkan si bocah ditangkap pihak kepolisian. Dari balik telepon umum, Caesar menelpon Clara untuk memberitahunya bila kamarnya sudah bersih dari serangga dan juga dalam kondisi rapi. Clara dengan senang hati mengatakan kepadanya bila dia bersemangat untuk kembali ke apartemennya. Untuk mempersiapkan kedatangannya, Caesar menuju kembali ke ruangannya untuk menyiapkan beberapa alat yang diperlukan untuk kembali menyabotase kamar Clara. Dia dengan gelisah memegang pisau di samping tempat tidur Clara yang kosong, seolah dia sedang berlatih agar penikamannya sempurna. Dia kemudian bersembunyi ke bawah tempat tidur. Lalu tak beberapa lama, dia melihat Clara datang. Namun sialnya dia datang bersama pacarnya yang bernama Marcos, untuk menghabiskan malam berdua. Selama itu, Caesar berada di bawah tempat tidur di mana pasangan tersebut sedang beradu panco, yang menyebabkan tempat tidurnya bergoyang. Caesar tanpa diduga tidak sengaja menjatuhkan botol kloroformnya tepat di wajahnya. Dengan panik, dia berusaha tetap sadar. Caesar bermaksud kabur dari tempat itu melewati si pasangan yang sedang beradu gulat. Saat ia mencoba membuka pintu, dia menyadari bila kunci yang diambilnya salah sehingga dia tidak bisa keluar. Keesokan harinya, dia bangun di kamar mandi Clara di saat Clara bersiap untuk mandi. Caesar berusaha untuk setenang mungkin, akan tetapi Marcos menemukan tas milik Caesar dengan beberapa barang yang cukup mencurigakan. Mereka membongkar tas yang penuh dengan peralatan dan menemukan buku harian milik Caesar, di mana dia mencatat para penghuni apartemen mulai dari pekerjaan sampai rutinitas si penghuni. Saat keduanya akan membacanya, Clara tanpa diduga merasa mual. Marcos pun berusaha membantunya sehingga buku harian tadi belum sempat dibaca. Hal itu juga memberi Caesar kesempatan untuk keluar kamar mandi dan bersembunyi di dapur. Namun tanpa diduga Marcos menuju ke dapur untuk mengambil sesuatu untuk Clara. Ketika keduanya mengobrol, Caesar tetap bersembunyi berharap pasangan itu tidak mengetahuinya. Keduanya berpelukan saat mengarah ke kamar mandi. Caesar pun menunggu waktu yang tepat untuk berjalan menuju tasnya tanpa diketahui untuk mengambil kunci pintu. Dia berhasil memasuki kamar tidur dan mengambil kunci serta buku hariannya. Akan tetapi saat selangkah lagi keluar, Marcos melihatnya dan mengejarnya sampai di depan pintu. Ketika Marcos menghentikannya,
Caesar bertanya siapa kau, yang menyebabkan keduanya saling beradu argumen di ruangan tersebut sampai Clara datang untuk menenangkan kedua pria itu. Clara menjelaskan bila Marcos adalah pacarnya dan Caesar tidak perlu khawatir tentang itu. Ketika ditanya mengapa Caesar ada di kamar Clara, Caesar memberi alasan bila dia lupa membawa tas yang berisi perlengkapannya di kamar Clara. Dia juga menambahkan bahwa kunci Veronica ada di tas tersebut. Tidak menaruh curiga yang lebih dalam, kedua pasangan itu melepaskan Caesar dan Caesar pun lega karena berhasil menipu keduanya. Setelah kejadian menegangkan tadi, dia menuju ke ruangannya dan mengetahui bila dirinya akan diberhentikan dari pekerjaannya. Kedua pengawas apartemen tersebut memberitahu bila Caesar memiliki waktu 2 minggu untuk merapikan semua barangnya. Saat melakukannya, Veronica mencoba menghiburnya dan menawarkan makanan untuk dimakan. Namun Caesar yang sudah keluar sifat aslinya, langsung menghina dan menghardik wanita tua itu dengan mengatakan bila dia akan selamanya sendirian, serta bila ada orang yang mau mengajaknya bicara maka orang tersebut hanya merasa kasihan. Veronica kemudian berjalan pergi sambil menangis. Dia berpapasan dengan Clara dan Marcos yang sedang menuju keluar apartemen. Saat Clara menyapa Veronica, dia hanya tersenyum tipis. Karena mengetahui kedua pasangan tersebut meninggalkan apartemen dalam waktu lama, Caesar merenung dan merasa sangat sedih. Setelah malam tiba, dia kembali ke atap dan memikirkan kegagalannya untuk menemukan kebahagiaan di dunia. Merasa putus asa, dia berdiri di tepi gedung untuk mengakhiri hidupnya. Tetapi sebelum melompat, tanpa diduga dia melihat kedua pasangan tersebut kembali ke apartemen. Keduanya bertengkar hebat karena mengetahui bahwa Clara sedang hamil 4 minggu. Dikarenakan Marcos sang kekasih baru menemuinya beberapa hari ini saja, dia pun merasa aneh dan curiga. Karena tiap berhubungan, mereka juga selalu memakai pengaman. Clara membela diri dengan mengatakan bahwa menurut dokter hal ini mungkin saja bisa terjadi, tetapi Marcos tetap merasa tidak yakin. Hal tersebut membuat hubungan keduanya tidak harmonis. Sementara seperti biasa, Caesar yang bersembunyi di bawah tempat tidur telah mendengar semua pembicaraan mereka. Ketika kedua pasangan itu tertidur, dia menggunakan kloroform lagi dan mengatakan pada Clara bila hubungannya membuahkan hasil. Dia melepas pakaiannya sebelum naik ke tempat tidur di antara kedua pasangan itu, dan dengan mesra memeluk Clara. Keesokan harinya, Marcos mengetuk ruangan Caesar untuk memintanya memeriksa kamarnya, karena Marcos beralasan bila masih tersisa serangga di kamar Clara. Di tempat Clara, Marcos menemukan perlengkapan untuk membius seseorang. Marcos membentak Caesar sambil bertanya apa yang telah Caesar perbuat, akan tetapi Caesar tidak berkata banyak. Setelah Caesar mengatakan bila Clara tidak keberatan, Marcos menjadi sangat marah dan mendorong Caesar ke arah lemari. Caesar masih belum melawan, namun ketika Marcos membantingnya ke tempat tidur, Caesar menggunakan pecahan cermin untuk menusuk leher Marcos dan menyeret pria malang itu ke arah kamar mandi. Caesar membiarkannya mati kehabisan darah di dalam bak mandi, dan meninggalkan pecahan kacanya di tangan Marcos sehingga Marcos tampak tewas karena perbuatannya sendiri. Setelah itu, dia merapikan tempat tersebut sambil membiarkan bak mandi membuat Marcos tenggelam. Akhirnya, pihak kepolisian menghubungi Caesar karena penemuan mayat tersebut. Kejadian tersebut membuat gempar seluruh penghuni apartemen. Caesar dipanggil oleh petugas dan saat berjalan, dia berpapasan dengan Ursula yang tersenyum sinis yang menunjukkan bila Ursula mengetahui kejadian yang sebenarnya. Di tempat kejadian, Clara menangis sedih karena kematian kekasihnya dan salah satu petugas pun menenangkannya. Caesar diberi pertanyaan oleh petugas kepolisian, namun dia menjawab bila dia sudah tidak bekerja lagi di apartemen ini. Saat kembali ke ruangannya, dia melihat catatan yang tertulis "Aku melihatmu". Menyadari bila Ursula mengetahui perbuatannya pada Marcos, Caesar menyelinap ke apartemen milik orang tua Ursula dan mengejar gadis kecil tersebut. Dia berlari ke kamar orang tuanya, namun sayang keduanya sudah dibius oleh Caesar. Dia memegang Ursula dan mengancamnya bila dia membocorkan rahasianya maka semua orang yang dicintainya akan dihabisi. Keesokan harinya saat Clara pindah dari apartemen tersebut, dia bertemu dengan Caesar di lobi dan nampak Caesar merasa senang bahkan Clara sampai tidak bisa berkata apapun lagi karena tidak percaya apa yang dia alami. Saat dia pergi, Caesar tampak sangat bahagia melihat Clara menangis sedih. Beberapa tahun berlalu, Clara tampak sudah melahirkan bayi yang dikandungnya. Tak berapa lama kemudian, dia melihat amplop yang dulu biasa dikirim kepadanya dan mengetahui dari surat itu bahwa Caesar lah ayah dari anaknya. Caesar juga menulis bila dia berharap setiap kali Clara melihat si bayi, Clara akan memikirkannya, dan juga menuliskan rasa terima kasih karena sudah membantunya mencapai kebahagiaan. Clara memeluk bayinya sambil menangis saat Caesar merasa bangga dengan apa yang telah dia lakukan. Dan terakhir Caesar terlihat seperti mempersiapkan diri untuk mencari korban selanjutnya. Terima kasih sudah menonton, bantu subscribe bila suka dengan video ini, aktifkan notifikasi serta klik like untuk film seru lainnya.